Di karakteristik yang ketiga itu ada keandalan, di mana sifat yang pertama yang harus dimiliki itu penyajian secara jujur. Kita lihat di sini bagaimana sih penyajian yang dilakukan secara jujur itu. Di laporan keuangan yang disajikan secara jujur, di mana informasi yang ada dalam laporan keuangan itu harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu tersaji di dalam laporan keuangan, serta harus dibuktikan dengan adanya dokumen yang akurat sesuai dengan angka yang tercantum di laporan keuangannya. Contohnya apa? Ketika di sini sebuah perusahaan sudah membuat seorang akuntan sudah membuat laporan keuangan untuk perusahaan yang tempatnya bekerja, itu kan si perusahaan secara berkala itu akan dilakukan audit oleh audit internal maupun audit eksternal. Nah, ketika proses audit berlangsung, baik itu di internal dan eksternal, ketika si auditor meminta bukti bahwa benar nggak sih angka ini wujudnya atau ada enggak. Contohnya di laporan posisi keuangan tercantum adanya tanah senilai 10M. Nah, ketika auditor menanyakan 10M ya, 10M tahun 2020. Lalu di tahun 2021 si tanah itu nilainya menjadi 25M. Berarti si perusahaan itu atas akun tanah mengalami penambahan yang tadinya hanya 10M menjadi 25M. Otomatis kalau melihat dari perubahan nilai si tanah mengalami peningkatan sebesar 15M. Nah, pas si auditor mengecek atau bertanya kepada akuntan, ini benar nggak sih ada bahwa si perusahaan sudah membeli tanah, melakukan pembelian tanah dengan harga 15M? Coba dong, saya minta buktinya atau saya minta di mana sih lokasi si tanahnya. Nah, ketika si akuntan berhasil atau bisa memberikan dokumen berupa akta tanah yang lokasi yang baru dan nota atau kwitansi pembelian atas tanah yang seharga 15M, berarti di sini si informasi yang ada dalam promosi keuangan terkait tanah yang mengalami peningkatan 15M itu benar karena si akuntan menyajikan informasinya secara jujur. Itu kan untuk masuk ke contoh yang termasuk ke dalam penyajian secara jujur. Lalu yang kedua, substansi mengungguli bentuk, di mana suatu transaksi ini atau kejadian tidak selalu sejalan dengan bentuk hukumnya. Contohnya apa? Di sini ketika sebuah perusahaan perusahaan yang besarnya awal mengalami perkembangan usaha yang cukup bagus, tapi di beberapa tahun ke depan si perusahaan tersebut malah mengalami penurunan yang mengakibatkan perusahaan ini harus membutuhkan dana lebih untuk si perusahaan tersebut mampu bertahan. Akhirnya perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, karena seringnya si perusahaan yang awal ini mengajukan pinjaman, ketika si perusahaan mengajukan kembali pinjaman, si pemberi pinjaman ini berpikir dua kali karena si hutang yang dia miliki pun masih banyak. Nah, akhirnya si perusahaan tersebut bisa memecah divisi yang ada di perusahaannya menjadi perusahaan yang baru. Contohnya, yang awalnya itu PT Batubara. PT Batubara contohnya ya, contoh yang saya ilustrasikan aja. Contoh fiktif. PT Batubara ini bergerak di bidang jual beli baik itu gas yang untuk kebutuhan rumah tangga ataupun gasolin, sehingga ada dua divisi yang menjadi aktivitas utama si PT Batubara. Nah, karena PT Batubara ini sudah sering melakukan pinjaman dan ketika akan mengajukan pinjaman ini si PT Batubara mengalami kesulitan, sehingga investor yang untuk menanam asetnya juga mandek, tidak ada yang memberikan investasinya. Akhirnya si PT Batubara itu memecah si divisi LPG dan divisi gasolin ini menjadi PT. Jadi si Batubara yang tadinya investornya ini hanya di PT Batubara saja, ketika PT Batubara memecah
divisi LPG dan gasolin menjadi perseroan terbatas, maka si investor yang baru itu bisa masuk atau bisa menginvestasikan asetnya ke PT LPG ataupun PT gasolin. Karena kan PT batu bara kalau investor ingin investasikan asetnya ke PT batubara nggak mungkin karena hutang dia udah banyak. Akhirnya si investor menginvestasikan asetnya ke perusahaan yang baru berdiri, PT LPG dan PT gasolin. Nah, kalau dilihat kan dua apa sih perusahaan ini cukup bagus ya, si pangsa pasarnya masuk ke kebutuhan rumah tangga ataupun ke bapak-bapak. Nah, dengan adanya hal tersebut, sebenarnya kan si dua dua perusahaan ini bukan yang awalnya ini si bagian dari divisi, karena adanya tujuan tertentu akhirnya si substansinya mengungguli dari bentuknya. Jadi si PT LPG dan gasolin masing-masing berubah menjadi perusahaan, padahal LPG dan gasolin ini sebenarnya bagian dari PT Batubara Kene kayak gitu. Itu jenisnya substansi mengungguli bentuk. Nah, yang ketiga netral. Apa sih yang dimaksudkan netral? Jadi ketika perusahaan sudah kalau kita sebagai pengguna yakin bahwa perusahaan ini netral nggak sih, tidak memihak kepada manajemen kah atau tidak memihak kepada si investor kah? Nah, untuk memastikan si perusahaan ini netral, tidak memihak kepada siapapun, kita bisa melihat laporan keuangan yang dipublish oleh suatu perusahaan itu sudah di audit belum oleh auditor eksternal ya, bukan internal. Kalau internal kan tidak, kalau auditor internal itu tidak memiliki sifat independen bagi pihak eksternal. Maka dari itu untuk untuk meyakinkan kita sebagai pengguna bahwa perusahaan ini netral atau enggak, kita harus cek perusahaan tersebut sudah diaudit atau belum oleh KAP. Karena KAP eksternal, karena auditor eksternal itu cenderung independen. Orang lain yang memeriksa ke perusahaan kita, karena kalau orang lain kan tidak memiliki hubungan dengan kita, jangankan dengan kita, dengan pihak investor pun tidak, atau dengan pihak karyawan pun tidak kenal kayak gitu, sehingga dia memiliki independen dan di auditnya pun oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Lalu yang terakhir dikatakan apa sih namanya? Keandalan itu disajikan dengan secara lengkap. Nah, kita bisa melihat nih, ketika kita membuat laporan keuangan itu kan harus ada rinciannya, harus ada rincian bahwa benar nggak sih angka yang tersaji di laporan keuangannya sama nggak sih dengan rincian yang perusahaan punya. Contohnya gimana? Ketika kita melihat laporan posisi keuangan di bagian kas, di PT Antam itu tersaji kas yang dimiliki tahun 2017 itu 5,5 M. Pas kita lihat di CLK-nya, itu kan CLK itu merupakan rincian detail dari akun-akun yang ada di laporan keuangan. Kalau kita ingin melihat angka rincian kas dan setelah kas ini, kita bisa melihat di CLK nomor 4. Kalau kita ingin melihat piutang usaha PT Antam sebesar piutang usaha 400 kah? Bentar dulu. 400 juta ya. 400 juta itu kita bisa ingin tahu piutang yang 400 juta itu dari mana sih, dari siapa aja. Nah, kita bisa melihatnya di CLK nomor 7. Nah, angka-angka yang di pinggir ini yang kecil itu subjudul dari CLK-nya. Nah, kalau kita ingin mengetahui jumlah kas yang 5,5 ini berupa apa saja, kita bisa melihat dan mengecek di CLK-nya nomor 4. Pas kita lihat di sini CLK nomor 4 ya, di searching aja. Nanti saya ini mah udah di screenshot, jadi udah jadi deh. Mana? Nah, di CLK-nya sama deh. Di CLK teh si kasna teh benar 5,5. 5,5 itu dari apa saja? Ternyata pas dilihat si Antam itu memiliki kasnya itu bermacam-macam mata uang, ada rupiah, ada dolar, ada yen, dan seterusnya. Lalu si
perusahaan juga memiliki mata uang yang berasal dari pihak ketiga berupa dolar AS yang disimpan di PT Bank Danamon, Bank. Nah, informasi-informasi ini akan tersaji di catatan atas laporan keuangan untuk memudahkan si pembaca memastikan informasi yang ada di laporan keuangan intinya. Itu benar atau enggak, pas dilihat, oh benar, oh, berarti sama nih, rinciannya sekian, jumlahnya sekian, informasi yang di CLK itu harus sama dengan informasi yang ada di laporan posisi keuangannya.